merupakan salah satu mahasiswa Universitas Telkom, jurusan Manajemen Bisnis, Telekomunikasi, dan Informatika angkatan 2023. Di sini aku bersama teman aku, dia salah satu mahasiswa Telkom juga dari Fakultas Industri Kreatif. Aku yang Fadilan, tahun angkatan 2023. Nah, jadi di sini aku bakal mewawancarai Naya mengenai produk yang kita buat, yaitu produk serat sisal atau soft bake gitu. Nah, Naya aku bakal ngasih beberapa pertanyaan nih. Yang pertama yaitu mengenai topik inovasi produk lokal. Menurut Naya sendiri, bagaimana sih Naya melihat potensi produk seperti ini dalam konteks pengembangan industri kreatif berbasis lokal? Untuk dari sana sendiri itu bagus banget karena banyak mulai pengrajinnya udah banyak untuk bisa ke depannya, dan dia bisa inovatif lagi, bukan dijadikan untuk untuk sabun aja, tapi dijadikan produk lain. Nah, selanjutnya, menurut Naya, apakah produk ini bisa dikembangkan untuk pasar ekspor nantinya? Bisa banget karena banyak banget sekarang turis-turis yang di luar mancanegara yang mulai tertarik dengan kebudayaan dan hal-hal yang seperti dari serat-serat gitu. Kebetulan Naya ini juga salah satu anak kos, jadi kita sama-sama merantau, jadi kita ngekos ya di Bandung. Nah, menurut Naya sendiri ya, di kos itu nanti bakal berguna nggak sih si hand soap bag ini? Karena kan sekarang tuh anak kos tuh banyak yang pakai shower puff gitu ya. Cuman kan itu nggak berbahan alami, sedangkan kalau si serat sisal ini tuh benar-benar bahan alami. Menurut Naya tuh bakal bagus nggak sih untuk anak kos yang sangat amat eco-friendly gitu nantinya? Berguna, apalagi sekarang limbah di Indonesia tuh udah banyak banget, apalagi untuk ini sangat berguna, apalagi limbah plastik sangat mengurangi, membantu banget. Oke, selanjutnya aku bakal nanyain mengenai topik pendekatan desain dan nilai tambah. Nah, menurut Naya, apa pendekatan desain yang cocok untuk mengembangkan produk ini agar punya nilai lebih? Tapi bisa dijadiin produk lain, nggak harus cuma bisa dijadiin tote bag, kan lebih banyak tuh yang dijadiin tote bag gitu. Itu sih mungkin. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, menurut Naya sendiri, adakah peluang kolaborasi antara pengrajin dan mahasiswa atau desainer untuk produk ini? Karena itu udah Berarti di jurusan Naya sendiri nih di Fakultas Industri Kreatif, si serat sisal ini berguna ya? berguna. Bakal apa ya, maksudnya bakal banyak banget fungsinya nantinya gitu, dan bakal dipelajari juga ya. Saya baik sekian wawancara bersama salah satu mahasiswa jurusan desain dari Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom. Nah, di sini Naya juga salah satu anak kos perantau di Bandung gitu ya. Jadi menurut Naya sendiri si serat sisal itu sangat berguna, apalagi untuk mengganti dari shower puff menjadi hand soap bag gitu ya. Karena Naya termasuk salah satu eco-friendly juga. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Saya akan mewawancara hasil atau dari mana asal bahan serat sisal yang telah didistribusikan. Dengan Bapak siapa? Nama saya Jorga, Asal mana? saya asal dari Banten. Oke. Boleh langsung diwawancara ya Pak ya? Boleh. Menurut Bapak dari mana asal bahan serat sisal yang telah Anda distribusikan? Kalau saya sebagai berasal dari didistribusikan berasal dari perkebunan di Afrika Timur, terutama Tanzania dan Kenya. Oh baik. Terus yang kedua nih, siapa saja sih Pak pelanggan utama yang saat ini ada di industri ini? Kalau saya sih lebih ke industri kerajinan tangan ya. Kayak misalkan menimbulkan segmen yang cukup signifikan, terutama untuk pembuatan tali, terus anyaman, jasa dan produk dekoratif lainnya. Oh, oke. Terus yang ketiga, apakah permintaan serat sisal cenderung naik, turun, atau stabil dalam 1 atau 2 tahun terakhir? Kalau misalkan untuk dalam 1 sampai 2 tahun terakhir itu terlihat stabil ya untuk sekarang. Oke. Yang keempat, apa tantangan utama dalam menyediakan atau distribusi serat sisal ini? Kalau dari kami sih tantangan yang paling utama ya paling cuaca, terus pertanian, fluktuasi harga, logistik, pengiriman dan lainnya. Oke. Lalu yang kelima nih Pak, apakah Anda melihat tren pertumbuhan pasar untuk produk berbasis sisal? Ya kalau kami sih melihat tren pertumbuhan pasar yang positif ya. Terus meskipun bertahap untuk produk berbasis sisal,
Beberapa faktor yang mendorong tren ini adalah seperti meningkatnya kesadaran lingkungan, terus ada inovasi dalam aplikasi. Oke, lalu yang terakhir nih Pak, menurut Anda apakah produk seperti sisal soft bag memiliki potensi pasar yang menjanjikan? Kalau menurut saya sendiri, produk seperti sisal sobek itu potensi besar yang cukup menjanjikan. Ada beberapa alasan, contohnya itu fungsi ganda, ramah lingkungan, dan harga terjangkau. Oke, sudah cukup ya Pak ya? Oke. Terima kasih atas wawancara hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa Halo, kabar? apa kabar juga? Aku baik. Kamu udah berapa lama pakai Softbag itu? Aku pakai Shopee ini tuh sebulan 2 bulan lah kalau nggak salah ya. Sebulan 2 bulanan lah. Aku pakai ini tuh karena aku kan kalau mandi nih pakai sabun batang pengen banget berbusa kan. Karena kalau sabun batang tuh suka susah berbusa, sama kalau udah sabunnya kecil tuh suka nggak berbusa kan. Kalau pakai Softbag ini tuh malah ngebikin si sabun batang tuh makin berbusa gitu. Terus ngebantu juga loh. Kadang kamu pernah gak sih kalau lagi mandi pakai sabun batang? Licin gitu Iya, ya? kalau lagi gosok-gosok kan jatuh-jatuhan. suka jatuh kan. Itu enggak kalau pakai itu tuh. Makanya aku tuh nyari kemarin-kemarin tuh nyari Softbag. Iya. Berarti si Softbag itu berguna banget ya? Iya, harusnya buat berguna orang yang banget. suka pakai sabun batang, Mm. kan suka licin, suka jatuh-jatuhan. Terus kalau udah dikit busanya suka dikit juga. Itu bisa pakai si Softbag itu ya. Tadi kamu udah pakai selama sebulan 2 bulan ya. Terus menurut kamu selama pakai ini tuh ada minusnya nggak sih? Sepengalaman aku nyoba, produk ini nggak ada kekurangan gimana-gimana sih. Nggak ada kayak kurang gimana nggak ada sih. Sejauh ini tuh aman-aman aja. Tapi mungkin kalau menurut aku ya, ini mungkin ya, kan ada tuh orang yang kulitnya tuh sensitif. Yang gampang merah gitu ya? Nah, bisa aja kalau kayaknya produk ini kurang cocok aja gitu. Soalnya agak bertekstur, karena kan ini dari serat alami kan. Iya. Biasanya kalau serat-serat gitu emang kayak gitu teksturnya, agak kasar-kasar gitu. Tekstur dia tuh bisa ngebantu mengangkat sel kulit mati gitu juga kan. Terus tadi kata kamu kan itu terbuat dari serat alami. Berarti itu terbuat dari tumbuhan. Berarti itu ramah lingkungan nggak sih? Eco-friendly? Harusnya ramah lingkungan ya, karena sepengetahuan aku tuh kalau produk yang dibuat dari bahan alami biasanya mudah terurai. Apalagi kan ini tuh Softbag itu tuh biasanya kalau yang biasa kan bahannya plastik kan. Biasanya kita kalau udah rusak ya udah dibuang gitu aja, malah nambah limbah plastik juga kan. Nah kalau ini kayaknya harusnya, bukan kayaknya lagi, ini harusnya mudah terurai karena bahannya udah dari serat alami, dari tumbuhan itu kan. Jadi harusnya pastinya eco-friendly itu harusnya. Kayaknya si Softbag itu sama miripnya kayak bubble bath itu ya. Iya. Tapi kayaknya kan karena bubble bath itu terbuatnya dari plastik ya. Kayaknya orang yang suka pakai Softbag itu yang dia orangnya emang eco-friendly di sini. Harusnya kalau menurut aku ya, orang-orang yang pakai bubble bath harusnya udah mulai pindah ke pakai yang ini deh. Jadi harus banyak orang coba deh. Soalnya menurut aku kalau ini tuh pertama udah yang tadi kan ramah lingkungan, terus ini bahannya dari serat alami, murah juga, terus mudah banget dibersihinnya. Itu yang paling penting. Orang bilang kalau pakai bubble bath tuh bisa Nimbun bakteri karena ngendep kan. Iya. Apalagi Susah susah. dikeringin. Kalau ini tuh kamu nggak gampang banget kering, terus jadi pastinya harusnya lebih terjaga juga kalau soal tentang kebersihan tuh. Iya, Nah kalau yang plastik jadinya ngebuat pertama limbah kan. Iya. Terus kalau dibuang juga ya udah buang itu aja. Makasih banget ya udah Iya. kamu udah ngejelasin menurut kamu si Softbag tuh kayak gimana. Kamu sebagai konsumen pengguna si Softbag. Selamat malam Mas Salman. Malam. Mohon maaf ini mengganggu waktunya malam-malam. Iya, Pulang nggak kerja nggak apa-apa ya. Iya. Jadi yang saya perhatikan nih Mas Salman ini kan kayak pecinta alam dan pedulilah sama lingkungan. Lumayan lah. Nah ini saya memiliki tugas untuk menginovasikan dari serat alam yaitu sisal. Oh iya. Nah, jadi di sini kita bikin inovasi produk dari sisal itu buat Softbag sabun batang. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih, Mas. Mas Salman bisa bantu untuk menjawab ya. Ya, insya Allah lah bisa lah sedikit-sedikit mah. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Mas Salman ngelihat
potensi dari serat sisal sendiri nih sebagai bahan dasar produk ramah lingkungan gimana Mas? Kalau buat potensi serat sisal sendiri buat produk ramah lingkungan sih potensinya sangat tinggi sih, karena kan serat sisal memiliki beberapa karakteristik yang cukup bagus juga lah. Oke. Terus untuk karakteristiknya yang unik itu dari serat sisal dalam konteks produk fungsional itu apa Mas? Mungkin menurut saya sih, yang saya tahu sih tahan lembab juga dari serat sisal sendiri tuh. Oke. Untuk dampak lingkungannya kalau kita menggunakan sisal sebagai sebagai bahan dasar produk ya dibandingkan bahan yang sintetis gitu. Ya dampak lingkungannya sih kalau kamu pakai serat sisal sendiri sih itu bagus sih, karena kan kita nggak memakai bahan kimia, jadi kita memakai bahan dari alam langsung lah. Oke Mas. Terus ini dengan topik pengembangan produk nih Mas, mohon dibantu jawab juga ya. Menurut Mas nih bagaimana cara mengoptimalkan potensi sisal dalam industri kreatif sendiri nih? Mungkin perlu dioptimalkan, ya banyak-banyak riset lah, kayak gitu aja sih. Terus sarannya buat ningkatin nilai plus dari produknya apa tuh Mas? Ya itu mah harus lebih inovatif aja, terus juga harus meningkatkan brandingnya sendiri, kayak gitu aja sih. Ya udah deh Mas, itu aja 5 pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak ya Mas ya. Terima kasih ya. Ya, Sama-sama ya. maaf nih malam-malam gang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifat Alifari, perwakilan dari member Spektra, akan mewawancarai. Boleh perkenalan diri? Oke, saya Shala. Saya mahasiswa BINUS. Kak Sala ini ada experience menjual produk ramah lingkungan. Langsung ke pertanyaan ya, Kak Boleh. Sala? Yang topik pertama, pertanyaan itu tentang pasar dan permintaan. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah produk seperti ini cukup diminati konsumen seperti produk ramah lingkungan? Iya, apalagi sekarang banyak orang yang mulai beralih menjadi hidup yang eco-friendly, mengurangi limbah gitu-gitu. Cuman ya karena masih belum banyak orang tahu, jadi peminatnya juga masih. Pertanyaan selanjutnya, jenis konsumen seperti apa sih yang biasanya beli produk ini menurut Kak Sala? Rata-rata konsumen yang ini sih, yang pengen hidup lebih eco-friendly gitu, yang pengen beralih dari mengurangi sampah-sampah limbah gitu-gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Sala, desain atau kemasan seperti apa sih yang paling menarik perhatian pembeli? Rata-rata pembeli tuh maunya tuh yang packagingnya estetik, yang dari taligon gitu-gitu, yang dan bentuknya juga natural gitu sih. Bagaimana sih produk sisal ini dibandingkan dengan produk lain, misalnya konjak spons atau loofah? Kalau persaingan sih sekarang lumayan ketat ya, karena bisa dilihat lagi di e-commerce itu udah lumayan banyak. Cuman ya karena kita memiliki ciri khas sendiri, jadi mungkin ketat. Selanjutnya, apakah banyak kompetitor yang menjual produk serupa? Nah, kalau ada, apa sih yang membedakan produk sisal Kak Sala dengan produk yang lain? Produk saya itu lebih lebih menggunakan bahan yang lembut. Jadi dia tuh sebenarnya di tengah-tengah, tidak kasar, tidak lembut. Jadi bisa sekaligus buat eksfoliasi. Oke. Nah, jadi segitu saja. Makasih buat Kak Sala udah mau jadi narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.